Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama kami, kelompok polietilena dari TK 1. Kami di sini akan menjelaskan tentang compression test ASTMD 695-23. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok polietilena yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Agustin Allegra dengan NIM 1522016 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Febiansyah dengan nomor NIM 1522023. Dan Muhammad Aisar dengan NIM 1522001. Berikut adalah outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, conditioning, spesimen uji, mesin atau alat uji, penyajian data, contoh pengaplikasian, dan daftar pustaka. Pendahuluan, conversion test adalah metode pengujian untuk menilai kemampuan suatu bahan menahan tekanan. Dalam konteks komposit polimer, pengujian ini fokus pada pemahaman perilaku material ketika dikenai tekanan. Standar yang digunakan untuk pengujian komposit polimer adalah ASTMD 695 tahun 2023, memberikan pedoman spesifik terkait prosedur dan peralatan yang harus digunakan untuk memastikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Selanjutnya itu ada conditioning, untuk petunjuk pengondisian sebelum pengujian spesimen. Kondisikan spesimen uji dengan ketebalan 7 mm atau kurang di dalam laboratorium standar selama setidaknya 40 jam sebelum pengujian. Untuk spesimen dengan ketebalan lebih dari 7 mm, kondisikan selama minimal 88 jam. Pastikan sirkulasi udara yang memadai dengan menempatkan di rak yang sesuai. Menggantung menggunakan klip logam atau meletakkan di atas kasa kawat dengan jarak minimal 25 mm atau 1 inci antara kasa dan permukaan bangku. Selanjutnya, petunjuk pengondisian sebelum pengujian. Dalam conversion test, durasi, suhu, kelembapan relatif, dan pengukuran penggunaan kata kunci untuk peredaman dalam cairan menjadi faktor yang penting. Angka-angka dipisahkan dengan tanda miring, sementara urutan kondisi yang berurutan ditandai dengan tanda plus. Pengeringan di atas kalsium klorida anhidrat diidentifikasi dengan menggunakan DAS. Selain itu, suhu kelembaban relatif harus sesuai dengan ketentuan bagian 3, kecuali ada petunjuk sebaliknya. Selanjutnya, petunjuk kondisi pengujian. Dalam kelanjutan dari kondisi sebelumnya, suhu pengujian dengan penambahan huruf kapital T telah ditetapkan, disertai dengan kejelasan angka kelembaban relatif saat dikontrol. Dalam pelaporan ini, angka-angka dipisahkan dengan tanda miring dan tanda hubung ditambahkan pada huruf T. Pastikan bahwa toleransi suhu dan kelembaban relatif sesuai dengan ketentuan bagian 3, kecuali ada petunjuk lain. Jadi untuk selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk dari uji spesimen itu sendiri. Jadi untuk pertama adalah silinder dengan diameter dan lebar 12,7 x 25,4 mm. Yang kedua ada balok dengan besar 12,7 x 12,7 x 25,4 mm. Dan yang ketiga ada dogbone. Spesimen ini dengan memiliki tebal kurang dari 3,2 mm. Selanjutnya ada support jig yang memiliki spesimen dengan tebal kurang dari 3,2 mm. Jadi untuk selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa komponen pada alat uji kompresi yang digunakan. Yang pertama ada nomor 1 yang dinamakan series alat, dan yang kedua ada software, dan yang ketiga ada load atau beban, dan yang keempat adalah compression plan. Jadi untuk cara kerja alat kompresi, yang pertama adalah persiapan sampel, di mana persiapan ini disiapkan sesuai dengan bentuk dengan standar uji seperti dogboard dan balok. Yang kedua adalah pemasangan sampel, di mana sampel harus terpasang dengan kokoh dan tepat agar dia dapat merekat dengan sempurna. Dan yang ketiga mengatur parameter, di mana kita mengatur kecepatan pemuatan dan batas tekanan maksimum yang diinginkan sesuai standar atau kebutuhan uji. Yang keempat ada inisiasi uji, di mana kita
memulai dengan menekan tombol mulai pada mesin, dan alat uji ini biasanya dilengkapi sensor dan perangkat lunak kontrol untuk memonitoring dan merekam data. Selanjutnya, ada pemuatan sampel di mana mesin mulai menerapkan tekanan atau gaya secara perlahan dan dapat dilakukan dengan piston hidrolik atau mekanisme lain tergantung dengan desain mesin. Yang keenam, ada perekaman data di mana di sini data-data dari hasil spesimen itu direkam dan menghasilkan kurva-kurva yang berupa beban versus deformasi, beban versus waktu, kuat tekanan versus renggang tekan, dan yang ketujuh ada puncak tekanan dan kegagalan. Puncak tekanan itu dimana suatu spesimen sudah mencapai titik maksimal dari tekanan yang sudah didapat hingga menghasilkan kegagalan itu yang berupa retak pada spesimen atau patah pada spesimen. Dan yang ke-8, pengujian sampel kembali, yang dimana pengujian ini akan diulang sampai 5 kali. Baik, selanjutnya di sini ada contoh pengaplikasian berdasarkan jurnal tambahan. Pada pengujian ini digunakan komposit untuk diuji menggunakan compression test. Komposit terbuat dari serat Glass Fiber Reinforced Polymer atau GFRP dan Carbon Fiber Reinforced Polymer atau CFRP yang dibuat secara metode pultrusion. GFRP berbahan dasar serat kaca dan matriks resin epoksi, sedangkan CFRP merupakan serat berbahan dasar dari karbon dan matriks resin epoksi. Nah, serat GFRP dan CFRP ini digunakan sebagai pengganti besi beton, yang dimana tipe komposit ini dibuat dengan jumlah spesimen masing-masing yaitu 5. Kemudian diameter untuk GFRP yaitu 15,9 mm dan panjangnya yaitu 80 mm. Kemudian untuk CFRP yang berjumlah 5 spesimen juga yaitu berdiameter 15 mm, kemudian panjangnya yaitu 60 mm. Kemudian setelah pembuatan komposit tadi, kita akan melaksanakan tes kompresi pada komposit, yang dimana di sini akan ada langkah kerja tes kompresi. Yang pertama, langkahnya yaitu tentu saja untuk persiapan sampel GFRP dan CFRP yang telah dibuat dengan dimensi yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu pasang sampel pada alat kompresinya, yang dimana komposit diletakkan vertikal atau tegak lurus seperti pada digambar. Kemudian, yang ketiga adalah pilih parameter kompresi pada alat dan mengisi data pengujian pada software, yang dimana hal yang harus diperhatikan dan diisi yaitu yang pertama ada tekanan kompresi, yang dimana tekanan kompresi yang digunakan adalah 100 kN atau 1000 MPa. Kemudian, kecepatan kompresinya. Kecepatan yang digunakan yaitu 1 sampai dengan 1,3 mm per menit. Kemudian untuk suhu pengujian yaitu 25 derajat Celcius atau pada keadaan suhu ruang. Setelah semua data telah diisi, langkah selanjutnya yaitu menekan start pada software agar proses kompresi dimulai. Kemudian yang kelima, saat kompresi dimulai, kita dapat melihat rekaman data yang terdapat pada software, sehingga kita akan mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi pada komposit tersebut, yang dimana akan ditampilkan pada grafik dan juga angka. Yang selanjutnya yaitu ketika kompresi berakhir itu saat kompresi sudah batas yang terakhir. Yang keenam yaitu saat kompresi berakhir saat kompositnya itu sudah pada batas kekuatannya atau pada saat komposit sudah patah. Dan seiring dengan patah itu, tekanan pada mesin
akan berkurang ke titik nol kembali. Kemudian hal yang selanjutnya yaitu langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu pengulangan uji komposit untuk tes kompresi sebanyak 4 kali. Karena yang telah sesuai dengan yang telah diatur oleh ASTMD 69523 harus dilakukan pengujian kurang lebih minimal 5 kali uji kompresi. Kemudian selanjutnya ada penyajian data berdasarkan hasil kompresi. Di mana grafik yang kiri atau yang pertama yaitu grafik hubungan antara compressive strain atau tekanan kompresi pada megapascal 1000 megapascal, kemudian dengan compressive strain atau regangan kompresi pada komposit dalam bentuk persen. Bisa kita lihat pertama-tama dimulai dari angka 0, yaitu saat komposit baru saja diletakkan dan baru mulai pengujian, di mana seiring dengan bertambahnya beban kompresi akan juga bertambah atau akan naik grafiknya untuk regangan kompresi pada kompositnya, di mana sampai dengan puncaknya yaitu sekitar 2,5% pada beban kurang lebih 1000 megapascal. Komposit yang dilakukan tes kompresi ini sudah mulai rusak. Kemudian terdapat grafik yang putus-putus, itu menandakan bahwa komposit yang sudah rusak, kemudian tegangan kompresi akan berkurang secara perlahan sehingga membentuk grafik yang putus-putus. Kemudian kita beralih ke grafik yang kanan. Yang kedua yaitu grafik hubungan antara force kekuatan yaitu 1000 kN dengan berdasarkan waktu tekanan yang terjadi. Kemudian yang biru menandakan bahwa perpindahan beban atau mesin kompresi yang meningkat seiring dengan perpindahannya waktu. Nah, selanjutnya ini ada penyajian data berdasarkan angka yang keluar setelah pengujian kompresi, yang dimana bisa dilihat GB itu merupakan glass bar komposit yang pertama. Kemudian untuk CBC itu adalah carbon bar composite, yang dimana di sini terdapat puncak beban kompresi pada kilonewton, kemudian ada puncak deformasi kompresi dalam milimeter, kemudian ada batas akhir kekuatan kompresi dalam megapascal, lalu ada batas akhir regangan kompresi dalam persen, dan modulus elastisitas pada komposit, yang dimana bisa kita lihat pada glass bar composite dihasilkan puncak beban kompresi yang lebih tinggi dibandingkan carbon bars composite. Kemudian untuk puncak deformasi kompresinya juga ditunjukkan untuk glass bar itu lebih besar. Kemudian batas akhir kekuatannya juga dapat dilihat perolehan untuk glass bar itu lebih besar daripada carbon bar. Kemudian ada batas akhir regangan kompresi dalam persen. Bisa dilihat pada glass bar juga lebih besar daripada carbon bar. Kemudian ada modulus elastisitas. Di sini sebaliknya. Pada carbon bar itu lebih besar modulus elastisitasnya daripada glass bar, karena pada carbon bar itu lebih bersifat elastisitas daripada serat kaca. Nah, selanjutnya ini ada gambar hasil dari tes kompresi, yaitu yang pertama ada pada glass dan yang B itu yang kedua ada karbon. Bisa dilihat hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai kuat tekan yang diperoleh untuk batang GFRP adalah 1,4 lebih tinggi dari batang CFRP, dan untuk nilai batas akhir regangan kompresi adalah 1,65 kali lebih tinggi pada batang GFRP dibandingkan batang CFRP yang telah bisa dibandingkan dengan data yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, harus dilakukan perbaikan arah serat agar kekuatan serat dapat bertambah. Serat GFRP dan CFRP ini dapat digunakan untuk menggantikan besi beton. Kemudian yang ketiga, penggunaan FRP ini dapat memperbaiki sifat mekanik dari besi. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.
Yang pertama ada ASTM D69523, Standard Test Method for Compressive Property of Rag Plastic, dan yang dipublish pada 2023 dan diakses pada 11 Desember 2023. Yang kedua ada Standard Practice for Conditioning Plastic for Testing yang dipublish pada 2021 dan diakses pada 11 Desember 2023. Dan yang ketiga itu bisa dilihat sendiri pada gambar di samping. Sekian dari kelompok kami, ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye.